Oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu di channel kesayangan kalian. Konten serunya sepak bola di channel Nunu Izul Hilmi. Oke, konten serunya sepak bola, konten yang selalu mengiringi dan menemani waktu kalian setiap saat. Azik. Oke. Disclaimer sob, seharusnya konten ini mungkin sudah tayang dari sebelum maghrib tadi. Gua emang pengen buat konten, guanya kurang enak badan, terus gua buka puasa maghrib, habis buka puasa juga malah ketiduran gitu kan, gara-gara emang kondisi badannya lagi turun, lagi nggak enak. Ya udah, baru mungkin bisa up ya malam ini juga sih sob. Oke. Di pembahasan topik yang pertama, konten serunya sepak bola kali ini, yaitu pembahasan tentang poin Coach Gerald yang interview sebelum match pertandingan. Ini kalau yang ini konten tambahannya, sebelum seharusnya ini tadinya nggak masuk kalau konten gue udah update dari sore gitu. Oke. Coach Gerard setelah pers sebelum pertandingan, malam sebelum pertandingan, dia tidak akan menurunkan pemain yang kondisi cedera, tidak akan memaksakan pemain yang kondisinya kurang fit ataupun cedera, ya dikarenakan ya pemain masih muda, pemain masih punya waktu yang panjang, pemain sangat disayangkan jika harus diforsir dalam keadaan cedera. Ya kurang lebihnya seperti itu kata-katanya sob. Oke. Dan gue setuju gitu. Tetapi kayak contohnya kemarin ketika gelandang-gelandang kayak Tony Firmansyah cedera, terus siapa lagi yang pemain Arkan Fikri cedera, ya otomatis kayak tiba-tiba Ferrari dan Sunemen, atau Ferrari dan siapa Sunemen dan Kadek yang dipaksa disulap menjadi gelandang bertahan, dan ya itu terlihat banyak banget, nggak banyak banget sih, terjadi beberapa kesalahan terutama di babak perpanjangan waktu. Memang kondisinya tidak tidak apa ya, kalau dipaksakan itu ya tidak bagus gitu. Pasti ada kurang-kurangnya ya, sebisa mungkin. Semoga aja Arkan Fikri memang beneran sudah fit, terus kayak Jens Rappen juga diragukan tampil, semoga bisa ada kejutan dia bermain juga. Ya kalau tidak ya strikernya Hoki Caraka. Gue masih percaya kok dengan Hoki Caraka, toh dia ngambil penaltinya bagus tuh kok kemarin, menjawab kritikan daripada yang meremehkan tersebut. Ngambil penaltinya berkelas kok. Ya beri kepercayaan aja kepada Hoki Caraka gitu. Terus ya siapa lagi yang cedera? Ya si Tony Firmansyah tersebut juga kondisinya nggak bagus kan, juga nggak dimainkan kemarin melawan Thailand di semifinal. Ya kalau misalnya nggak bisa dimainkan, ya itu tugasnya siapa namanya, Coach Gerald, untuk memutar otak untuk menaruh skema-skema apa yang akan dipraktekkan timnas Indonesia U23 di laga final. Semoga berjalan baik, semoga skemanya bisa segera cepat dipahami, tidak terjadi blunder sana sini lagi oleh permainan timnas U23 kita. Jadi kalau dihukum karena kesalahan sendiri tuh kan nggak enak ya sob ya. Oke. Dan semoga Coach Gerald bisa mengatasi itu, dan ya sampai detik ini gua masih percaya dengan Coach Gerald gitu. Oke. Menyambung dengan poin tersebut, yaitu dari berapa hari yang lalu, dari kemarin dan 2 hari yang lalu lah, dari selesai pertandingan melawan Vietnam, langsung beredar desas-desus kabar kalau Coach Gerald nggak berhasil membawa juara timnas U23 di Piala AFF ini, harus segera dipecat, atau gimana. Dan dijawab oleh ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir. Dan ya gue setuju sama sepemikiran sama pendapat Pak Erick Thohir. Ya belum saatnya gitu Coach Gerald untuk disingkirkan atau untuk dipecat dari timnas U23 gitu.
Coach Gerald baru datang ke timnas U23 ke Indonesia ini memegang tim Indonesia ya baru baru berapa bulan sih, baru seumur jagung. Ini juga baru masih kompetisi pertamanya. Jangan bandingkan, jangan sebut-sebut nama STY di depan konten gua karena juga gua kecewa, gua juga termasuk garda terdepan yang ketika STY diberhentikan tuh nggak terima sob gitu ya. Tetapi biarkanlah Coach Gerald ini memainkan peran, biarkanlah Coach Gerald ini menjawab dengan skema-skema itu dari kemarin ketika kita lawan misalkan lawan Malaysia kita drop, lawan Thailand kita bermain bisa lebih baik tuh, terus dikejutkan dengan jawaban perubahan skema, perubahan taktikal dari Coach Gerald. Kan itu berarti Coach Gerald mempunyai visi, Coach Gerald mempunyai skema, Coach Gerald mempunyai pemikiran yang positif dan ya sejauh ini masih oke, masih layak aja untuk timnas U23 kita. Kalau dibandingkan apple to apple dengan Coach Sim, misalkan Coach Sim di U23 Piala AFF juga masuk final, juara 2 kalah dengan Vietnam di final, terus terus dia di Piala Asia U23-nya dia masuk 4 besar. Ya biarkan Coach Gerald juga berkreasi membuktikan di Piala Asianya. Ini kan di Piala AFF-nya udah masuk final, udah sama gitu kan ya, walaupun di luar itu ya biarkan Coach Gerald menunjukkan kreasi dengan skema-skemanya tentang perubahan taktik yang positifnya. Ya bukannya gua apa namanya langsung termakan omongan kalau Coach Gerald gagal ya udah dipecat ya oke dikeluarkan ya biarkan gua pro STY, tetapi kalau Coach Gerald misalkan kalah besok di final amit-amit, tapi amit-amit jangan sampai amit-amit ya biarkan dia tetap berkreasi dengan skema-skemanya di Piala Asia U23, entah itu dari fase seleksinya, entah itu dari fase babak grup ya dan lain-lainnya, kita ikutin aja gitu. Toh ada perubahan-perubahan. Coach Gerald ini nggak pasrah dengan keadaan gitu, selalu menunjukkan permainan perubahan-perubahan skema selama ini dan Coach Gerald juga masih baru gitu untuk datang ke timnas Indonesia ini, terutama di timnas U23, jadi nggak pantas langsung dinilai untuk digeser seperti itu sob. Oke ya, jadi kita nikmati aja permainan Coach Gerald ke depannya. Semoga besok di finalnya berjalan lancar, berjalan baik-baik saja, mendapatkan hasil yang terbaik untuk timnas U23. Ya kita sebagai penikmat sepak bola kan cuman bisa melihat apa yang terjadi, berkomentar, nggak usah bawa-bawa ras, nggak usah bawa-bawa keluarga, nggak usah ngata-ngatain secara negatif yang berlebih. Ya seputaran sepak bola aja, kalau emang jelek ya jelek, sesuai kalau gue buat konten kan untuk kalau gue buat konten ya gue nggak ya jelek ya sesuai jelek ya diomongkan apa adanya, ya bagus ya dibilang bagus. Oke, kita melangkah poin ke selanjutnya yaitu JI kayaknya sepertinya akan benar-benar kembali ke Serie A, entah itu bermain di klub apa, tetapi Venezia memasang harga, memagari harga JI tuh 10 juta euro. Itu sebelum-sebelumnya gue udah tahu kabar itu sebelum-sebelumnya, dan semakin yakin ketika menonton konten yang Bang Hanif Tamrin sedang berdiskusi video call dengan Fabrizio Romano, dan kabarnya kan ada 3 tim yang mendekati JI secara serius, dan langsung makanya Venezia mengeluarkan statement seperti itu, memagari harga Bang Jai. Dan ya semoga Bang Jai bisa balik lagi ke sepak bola tertinggi Liga Italia, bermain di Serie A, entah itu bermain di klub yang mana. Dari kemarin kan cuma rumor omong kosong belaka, tetapi kan kalau dipagari
dipagari dengan statement yang dari Fabrizio Romano seperti ini, jadi tambah yakin walaupun memang sih omongan Fabrizio Romano sekarang nggak 100% misalkan bisa dapat dipercaya, tapi 90%, 95% gitu ya kan. Tetapi karena waktu itu pernah ada beberapa kali gagalnya, beberapa kasus transfer pemain ada yang beberapa nggak bener ya gitu, tetapi ya unsur-unsur keberhasilan, unsur-unsur benarnya masih masih jauh besar gitu untuk omongan Fabrizio Romano ya. Jadi ketika dia buat konten bareng dengan Bang Hanif dengan Bang Hanif yang tadi sih gue nontonnya, yang kalau masalah rumor-rumor Bang JIJS dipagari oleh Venezia dengan 10 juta euro, ya gue udah tahu. Cuman dari kemarin-kemarin nih, cuman gue pengen ya yang terbaik aja lah untuk Bang JIJS. Cuman kalau untuk tiba-tiba Venezia memagari seperti itu ya agak terlalu mahal juga ya. Cuman untuk berarti kan kita harus bangga juga, ternyata kualitas Bang JIJS ini dinilai segitunya, Bang Jai ini dinilai segitunya, segitu pentingnya, segitu kerennya pemain ini bisa bisa mengawal ini belakang sebuah tim. Jadi kita patut untuk berbangga juga sob. Jadi kita pantau terus Bang Jai akan balik lagi ke Serie A atau berlabuh ke tim mana. Semoga bisa bermain di top level liga lagi, entah itu di Serie A, Liga Prancis atau manapun. Pengennya sih di Serie A lagi, oke? Ya kita pantau bersama sob, oke? Dan Nathan Joan juga sudah melakukan debutnya di Willem tuh, turun sebagai pemain pengganti. Bermain kurang lebih 30 menit lah. Dari konten-konten yang gua baca, konten-konten yang terpercaya menurut gua. Lagi gerak banget nih gua, ada beneran konten-konten yang terpercaya menurut gua ya. Si Nathan Joan menunjukkan pergerakan yang bagus di lini kiri, baik itu membantu serangan serta secara defensif. Dia mau bertarung, dia mau membuktikan kalau dirinya layak dapat tempat di Willem tuh ya. Semoga dia bisa menjadi starting 11 ke depannya di Willem tuh. Pokoknya yang terbaik buat Nathan Joan di Willem tuh selanjutnya. Semoga bisa jadi pemain reguler starting line up lah di Willem tuh. Amin. Oke. Sekian sob konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati dan konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat apa? Jaga kesehatan.